Ya ampun, dari jam 12 gak jadi sekarang udah mau isya. Masa Allah. Kan kita nungguin itu tuh, nungguin malam soalnya banyak penonton. Banyak bintang tamu guys. Ya Allah, itu kok bajunya putih banget. Yang ini bajunya agak kecoklat-coklatan. Jangan kamu udah lebih dari 40 hari Ini iya mau laundry katanya di sini. Mendingan kita sapa aja dulu yuk. Oke, ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di sana? Tata sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang di sana juga sehat selalu ya. Amin. Oke, by the way, anyway, busway, and the way. Kita mau ngapain Teteh sekarang ini? Kita ini terutama saya ya sudah dibajak sama Mimi ini. Oh, of course. Untuk bikin video. Ayo kamu yang bilang dong, ini kan hajatmu. Oke, harusnya aku yang bilang juga tadi. Teteh kita mau ngapain? Ya, saya mau jadi narasumber di sini gitu dong ceritanya. Saya bukan narasumber, bintang tamu. Oke, baik. Jadi ceritanya sengaja aku tuh berharap sudah lama sekali berharap ada di sesi ini karena aku tuh pengen menggali menggali semua yang terjadi dalam kehidupan Teteh, terutama dari segi pengalaman mistisnya ya. Dan selain itu juga banyak banget yang DM ke Rida for Us katanya Teteh aduh gini nih daripada nanti lihatnya di channel orang mendingan dimuat di channel Teteh sendiri. Kamu mau lihat apa di channel orang? Ya waktu itu kan ada sesuatu. Teteh lupa ngapain bawa pontoge waktu itu. Ya. Main kelereng. Oke, ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana. Setelah ini kita kupas ya. Kita kenalan yuk. Yuk kita kenalan yuk. Oke, baik. Ya. Jadi gini Teh, selama ini kan banyak banget DM yang masuk ke Rida for Us ya. Banyak banget. Salah satunya mereka itu kepo. Mereka itu ingin tahu tentang Teteh. Kenapa Teteh begini, kenapa Teteh begitu. Karena kan selama ini mereka itu tahunya Teteh adalah seorang yang mempunyai kelebihan sixth sense. Dan juga seringkali dimintain membaca aura. Apalagi di saat live Instagram. Teteh tolong dong baca aura dan segala macam. Nah maksud aku di sini kan kalau aku yang menjelaskan kayaknya aku kurang gimana gitu ya. Nah alangkah lebih baiknya Teteh yang menjelaskan siapa Teteh, kenapa Teteh bisa berdiri di sini. Lebih ke profile Teteh sih sebenarnya. Monggo. Oke, profile. Ya profile aku Rida Nara, lahir dari bapak yang orang Minang, ibu yang orang Sunda. Aku kebetulan lahir di Jakarta, tapi besar di Bandung. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah aku di Bandung. Habis kuliah aku nyari kerja ke Jakarta lagi, balik lagi ke Jakarta dan menetap di Jakarta gitu. Sampai sekarang gitu. Nah pekerjaan aku sebenarnya adalah main job gitu. Pekerjaan utama adalah profesional singer atau penyanyi yang bukan di industri musik tapi di industri entertainment kayak acara-acara off air, on air kayak gitu. Seperti itu. Jadi Teteh itu adalah seorang profesional singer ya. Profesional singer yang juga mempunyai kelebihan. Kelebihan berat badan. No, kelebihan sixth sense. Kalau begitu coba tolong. Wah. Kamu sedang ada yang mengejar-ngejar. Kolektor. Ini nih gini, kalau setiap ditanya sama aku tuh nggak pernah serius. Ya itulah Teteh. Santai kan, biar relax aja. Jadi kalau nanti berdua aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nih. Jadi kalau gitu kita ngobrolnya di yang layar soal ini ya Teh ya. Nah Teh kalau gitu balik lagi ke topik nih Teh. Iya. Kalau memang Teteh tunggu sebentar, aku agak sedikit blank untuk pertanyaan karena banyak banget ya. Jadi aku nyontek sedikit nggak apa-apa ya. Nyontek sedikit nih, gini Teh nih. Kalau gitu kan Teteh seorang indigo nih. Nggak apa ya aku bilang indigo Teh. Nggak apa, bebas terserah. Karena kan selama ini aku tahu Teteh tuh paling nggak mau dibilang indigo. Nggak tahu deh alasannya, hanya dia yang tahu. Alasannya karena yang berhak menilai itu orang lain, bukan saya. Jadi
terserah kalian bebas mau bilang saya apa, kayak mau indigo, kayak paranormal, kayak even dukun, kayak even hoax, atau halu. Terserah, karena itu kalian yang menilai. Karena posisi aku di sini tidak menilai diri sendiri, tapi aku sedang sharing gitu. Oke, baik. Nah, Teh, sekarang gini. Kan tadi Tete di awal cerita bahwa Tete itu adalah seorang profesional singer. Dan juga seseorang yang mempunyai kelebihan sixth sense. Nah, kalau begitu berarti Tete mempunyai 2 profesi dong. Kenceng dong. Ngomongnya pelan-pelan. Iya kan, bisik-bisik gitu. Iya, biar enak didengar. Gitu ya. Jadi itu bagaimana Teh mengenai profesi? Mengenai program AI. Untung ayam bukan yang lain ya. Ya ampun. Oke. Profesi. Yes. Sebenarnya aku gimana ya, nggak bisa juga bilang sisi sixth sense ini sebagai profesi kan? Karena pertama aku nggak buka praktek dong gitu kan, dan kedua sixth sense ini aku nggak menjadikan suatu ladang penghasilan gitu, bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang penghasilan utama gitu, enggak gitu. Aku punya pekerjaan sendiri, jadi sixth sense ini lebih ke sharing ya, karena aku sendiri kan masih belum ngerti juga nih aku ini apa sih sebenarnya gitu, apa ya sixth sense, apa aku nggak berani menilai diri sendiri, biar kalian yang menilai. Aku cuma sekedar nih sharing apa yang ada di aku kayak gitu. Oh, Tete tuh kenapa sih selalu merendah seperti itu ya? Bukan Merendah ya, salah maaf. soalnya tahu diri aja. Kalau aku dibilang ahli supranatural, emang udah pernah ke sana, udah pernah ke dunia kematian kan belum. Ini susah ya, kayak gitu tuh harus apa adanya. Bukan merendah tapi just apa adanya kayak gitu ya. Aku paling seneng Jangan ngarang-ngarang. Oke, nah kalau gitu nih Teh ya, ya. berhubungan dengan hal ini mengenai indigo atau sixth sense atau apapun itulah yang orang anggap. Nah, Tete itu mulai menyadari bahwa Tete punya kelebihan itu dari kapan sih Teh? Dari kelas 3 SD mungkin ya. Kelas 3 SD? Ceritain dong, please. Panjang. Gak apa-apa. Anggap aja itu mas sendiri aja, gak apa-apa. Jadi kelas 3 itu sebenarnya aku nggak menyadari sendiri gitu loh. Jadi itu pun aku sadar itu karena dikasih tahu. Jadi dikasih tahu orang pada saat itu adalah mamahnya teman sekelas aku yang kebetulan suka antar jemput kan. Gak sengaja itu mamahnya juga ngeliat kok aku aneh, jadi aku kayak disuruh bareng sama dia gitu pulangnya. Ayo, kan aku dulu panggilnya Manda. Dia Manda. Mana ayo pulang bareng tante yuk sama Devi gitu. Terus aku bilang, enggak tante, aku bareng teman aku tuh nungguin di dekat pohon. Aku bilang aku tadi pulang pergi bareng sama dia. Nah, dia ngeh tuh waktu aku ngomong kayak gitu, mamanya Devi ini nggak ngelihat orang di situ. Gitu. Maka aku nanya, makanya dia nanya, kamu ya pokoknya nanya-nanya gitu, yang kamu lihat siapa? Itu teman aku. Terus tanyalah ciri-cirinya gimana. Nah, diterangin lah sama mamanya Devi ini kalau itu nggak ada, Manda, dia bilang gitu kan, kamu tuh nggak ngelihat seperti itu gitu. Di situ sih aku sadar, ngehnya baru di situ bahwa apa yang aku lihat itu nggak sama yang orang lihat, baru itu dulu gitu. Karena masih kecil ya, pemahaman tuh masih dikit banget, jadi cuman sampai sebatas loh, berarti yang aku lihat orang lain belum tentu lihat ya gitu. Oh gitu Teh. Nah kalau kayak gitu berarti tadi kan Tete bilang Tete mulai mengetahui kalau Tete punya kelebihan itu kan dari sejak kelas 3 SD ya. Nah kalau kayak gitu kenapa nggak dari kecil aja open ke orang-orang bahwa Tete punya kelebihan? Kenapa nggak dari dulu? Yes, betul. Kenapa? Jadi kondisinya tuh kayak gini. Dulu waktu aku SD itu adalah sekitar akhir tahun 80-an mungkin ya, itu mulai masuk 9 akhir benar. Ketahuan ya umurnya. Jadi ketahuan itu maksudnya ya udah. Nggak apa-apa. Jadi pada saat itu soal horor atau soal mistis itu nggak se-booming sekarang gitu loh. Betul. Nah, jadi zaman dulu itu hal-hal seperti itu tuh orang dibilangnya gak wajar gitu loh. Karena nggak banyak orang. Kalau sekarang kan ya dikit-dikit malah semua jadi indigo semua gitu kan. Kalau dulu tuh enggak gitu loh.
Jadi nggak seperti itu modelnya di tahun itu gitu. Cenderung kalau misalnya aku ngomongin yang aneh-aneh dibilangnya bercandain gitu atau nggak jelas. Oke, jadi maksudnya kenapa baru sekarang gitu ya? Karena dulu itu pertama aku kan nggak ngerti ya yang namanya anak kecil itu nggak ngerti kalau misalnya konsep perhantuan itu aku nggak ngerti gitu loh. Karena mungkin dari kecil aku tuh nggak diajarin tuh kalau apa ini adalah hantu, atau aku nggak diajarin soal kalau mati tuh nanti ada makhluk-makhluk gentayangan, itu nggak pernah. Jadi di keluargaku sama sekali nggak pernah ngajarin, nggak pernah mengenalin konsep hantu gitu loh. Gitu. Karena secara di kehidupan pun kan aku tinggal sama nenek ya, itu nggak ada kesempatan aku buat nonton TV, itu nggak ada. Jadi karena nenek aku tuh didikannya didikan militer, angkatan udara dulu opa aku kan gitu. Jadi strict banget gitu hari-hari aku. Jadi pagi sekolah, pulang sekolah itu cuci kaki, sholat, dan langsung harus tidur siang. Tidur siang sampai jam 4 sholat baru boleh main, itu pun 1 jam. Jam 5 sudah mandi sampai jam 6 udah harus belajar. Mengulang lagi pelajaran padahal nggak ada PR waktu itu, tapi harus tetap belajar. Sampai jam 9 aku inget banget dulu dalam jam 9 itu udah ditengokin ke kamar, kalau yang belum tidur itu disuruh tidur, walaupun gak ngantuk disuruh tidur gitu. Jadi nggak pernah nonton TV pun hari Minggu aja. Itu pun nontonnya Ria Jenaka, film Oshin sama Sailor Moon yang dibolehin gitu kan, eranya ketahuan kan gitu. Mungkin kamu juga tuh pasti ketawa sendiri tuh yang di era itu ya. Jadi gitu, beda masanya. Makanya aku sendiri bingung ya. Kalau dulu itu, kalau sekarang kan orang banyak yang malah mungkin merasa ini satu kelebihan ya. Wow, punya kelebihan. Kalau dulu Masya Allah diketawain orang. Kalau dulu itu dijauhin orang. Gitu. Kalau dulu itu ya dulu itu dianggap aneh, dianggap apa ya, weirdo gitu apa ya. Pokoknya sampai satu titik aku nggak mau itu ketahuan sama orang gitu. Jadi aku menutup diri. Aku mencoba nutupin gitu. Jadi sepanjang itu aku tutupin. Nah, kenapa sekarang aku buka? Karena udah gak tahan juga ya gitu loh. Karena sering akhirnya orang juga lama-lama menyadari gitu. Lucunya ya, dulu itu aku nggak pernah temenan sama orang lama. Kalau lama pasti akan ketahuan aku aslinya seperti apa. Jadi aku kalau temenan sama orang tuh permukaan aja. Nggak pernah yang jalan bareng, apa bareng, segala bareng, nggak punya sahabat. Karena takut ketahuan anehnya gitu kan. Pacaran takut. Karena berkali-kali setiap pacaran udah deket-deket, orangnya aku aneh, ketakutan, putus. Dan aku dijelek-jelekin ya, dibilang witch lah, dibilang tukang santet lah, banyak yang kayak gitu lah. Gak pernah lama pacaran segala macam. Jadi masa-masa itu kurang menikmati ya aku ya sebenarnya, nggak lepas nggak apa gitu. Jadi aku tutupin pasti gitu. Mungkin kalau kamu hidup di masa aku pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Nah yang kenapa baru sekarang itu karena pada saat itu aku pernah ada seseorang yang bilang sama aku, ketika beban kamu itu sudah terlalu berat atau karena nggak semuanya bisa kamu tutupin, ada baiknya kamu share. Jadi beban itu kamu harus bagi gitu. Biar kamu bisa menerima diri kamu apa adanya. Karena dulu tuh aku tumbuh jadi sosok yang introvert gitu kan, sosok yang nggak percaya diri, sosok ya itu tadi secara pergaulan ya aku lebih bisa dibilang kayak mau antisosial kali ya, karena menghindari gitu kehidupan sosial. Kenapa? Takut ketahuan gitu loh. Karena banyak sekali ketahuan, kayak misalnya aku ngomong nih ya sama kamu tuh. Sometimes kalau kamu ada kodam atau ada siapa yang ngikutin di belakang, aku fokusnya jadi ke belakang. Terus tiba-tiba kamu ngomong, please lah Rit, lu ngomong lihat muka gua dong. Ngapain lu lihat mata lu kemana-mana, lu nggak serius ngomong sama gua. Itu sering banget begitu. Sampai akhirnya aku berpikir, udahlah gue sendiri aja deh, ketimbang gue sahabatan atau berteman gitu ya. Banyak teman itu jadi tersakiti gitu sama aku gara-gara hal kayak gitu gangguan yang nggak perlu ya gitu. Mesti
Pikir kebayang di sini gitu. Terus aku mau fokus ke dia kan, pasti aku ngeliat refleks. Terus banyak hal lah yang kayak misalnya kayak kalau misalnya rame-rame nih duduk di forum gitu, tiba-tiba itu salah satu kursinya ada yang dudukin ya makhluk, terus tiba-tiba orang duduk di situ, aku mau ya itu kan suatu hal yang ganjil gitu kan misalnya. Jadi nggak harus aku hindari lah hal-hal kayak gitu. Jadi ya secara kepribadian aku kurang seru lah ya pada saat itu gitu. Pada saat itu ya. Nah mungkin sekarang setelah beban itu terlepas, sharing ke kalian semua, itu aku berjalan ringan sekali seperti kapas. Udah nggak peduli orang mau ngomong apa, ya bodo amat, orang aku yang ngerasain gitu kan. Nah, makanya aku juga dari sini aku punya niatan buat kalian-kalian juga yang memiliki pengalaman yang sama-sama aku, yuk sharing. Cuman jangan asal sharing ya. Yes. Kamu sharing sertain buktinya apa yang kamu lihat gitu. Saran aku kayak gitu biar kamu nggak dibilang omong kosong gitu. Makanya kenapa aku bikin video Instagramnya ada 2 tuh. Satu yang Instagram official khusus untuk kegiatan pernyanyian gitu. Satunya lagi adalah khusus Instagram yang buat terapi ke aku, terapi untuk sharing tadi gitu. Jadi apa yang aku lihat aku capture, aku share biar masyarakat melihat sendiri gitu loh. Ini loh, silahkan masyarakat menilai sendiri ini apa gitu loh kan. Kalau menurut aku gini-gini, terserah masyarakat lihatnya apa. Soalnya bukan apa-apa ya, aku sih percaya gak cuman aku kok di dunia ini, di luar sana banyak, cuman ya itu tadi masih nutup-nutup, masih fase ya, fase nutup-nutupin karena takut dipermalukan, takut dibilang ya you know lah, dipermalukan lah intinya gitu. Jadi yuk mendingan kita sharing apa yang kamu lihat, capture, sharing ke orang gitu. Walaupun mungkin jawabannya masih wah ini sih pasti ini bakalan beragam gitu, tapi setidaknya kamu sudah lepaskan gitu loh. Jadi bebanmu nggak sendiri lagi, tapi kamu share ke orang-orang gitu. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari Teteh. Cukup jelas banget kan? Semoga jelas ya, amin. Amin, amin, amin. Oh ya Teh, sebetulnya aku tuh masih banyak pertanyaan yang mau diajukan ke Teteh. Banyak nih ya, salah satunya adalah bagaimana awal Teteh berteman dengan makhluk astral? Kemudian, kapan Teteh mulai menyadari bahwa sesungguhnya yang dilihat Teteh itu bukanlah sesosok manusia kayak aku? Sesosok apa dong? Sesosok cucu gitu ya. Serem kan? Oke, kalau kalian penasaran, so stay tune terus di channel YouTube aku, Rida Nara Channel, untuk video-video sharing aku berikutnya ya. Betul, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, well aku Rida Nara pamit undur diri. Dan saya Aulia juga pamit undur diri. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.